Dosen dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Sarmadhan SPD, MPD, CED. Saya silakan dengan baik. Terima kasih Ibu Moderator sekaligus sebagai Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMA Kabupaten Pulangan, Ibu Syahriani SPD. Ya, pertama-tama marilah kita senantiasa untuk tak lupa yang memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersilaturahmi ya, dan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru bahasa Indonesia. Ini merupakan kesyukuran baik secara pribadi maupun secara kelembagaan dari USN Polaka, karena dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan bermitra dengan MGMP Bahasa Indonesia tingkat SMA Kabupaten Polaka melalui dukungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi kementerian hasil pemekaran ya. Ternyata pemekaran itu bukan cuma daerah otonomi baru ya, DOD. Ternyata kementerian juga mekar. Yang semula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mekar menjadi 3 kementerian. Jam kelima telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. Ya, ada iklan lewat sebentar. Ya, jadi mekar menjadi 3, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menterinya Pak Profesor Abdul Mukti, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang menterinya adalah Pak Prof. Rian Wiwianto, dan satu lagi Kementerian Kebudayaan yang menterinya adalah Pak Fadli Zon. Ya, jadi karena ada 3 kementerian, maka menterinya juga baru, ya, menterinya baru. Implikasinya tentu akan ada terhadap tupoksi, ya, tujuan pokok dan fungsi visi misi setiap kementerian, ya, kemudian program kerja sampai kemudian turun ke instansi dari pusat sampai daerah. Ya. Lalu setelah kita melihat ya fokus pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, pendidikan dasar dan menengah mengelola ya kebijakan, program dan implementasinya di bidang pendidikan anak usia dini, ya, PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu ruang lingkupnya. Dan di dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada satu badan, ya, ada satu badan yang disebut sebagai Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, Badan Kurikulum, Asesmen dan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ini yang menetapkan capaian pembelajaran atau CP yang biasa kita tidak asing di telinga kita, menetapkan CP atau capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kita akan
zoom lagi, ya, soroti pada pendidikan menengah, karena kita semua Bapak Ibu yang saya hormati, kita berada pada pendidikan menengah, baik itu SMA, SMK, madrasah aliyah, kesetaraan atau paket C, ya, dan yang sebagainya. Nah, ada CT, cabang pembelajaran, yang ternyata lahir 2 kali dalam kurang lebih 1 tahun, ya. Kalau kita lihat di sini tanggalnya, CP pada jenjang PAUD, dasar dan menengah, ya, pada kurikulum Merdeka itu terbit pada tanggal 11 Juni tahun 2024, ya, yang disebut sebagai Salinan Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 032-H-KR-2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Jadi ada cantolan pada kurikulum Merdeka, ya, yang terdapat pada, ya, keputusan nomor 032-H-KR-2024 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang saat itu masih Pak Nadiem Makarim. Yang mudah-mudahan beliau, ya, aman-aman saja, ya, terlepas dari kasus yang saat ini sedang dihadapi. Ya, jadi ada kurikulum Merdeka secara eksplisit, ya, tersirat dalam keputusan 032-H-KR-2024. Nah, ini, ya, imbas dari pemekaran itu biasanya beda pimpinan, beda menteri, atau mungkin beda bupati, beda gubernur, beda lagi kebijakannya. Makanya ada pembaharuan capaian pembelajaran yang ini mohon izin ditugaskan kepada saya oleh Ibu Ketua untuk melakukan bedah terhadap capaian pembelajaran ini, yaitu capaian pembelajaran berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, ya, nama kementeriannya sudah berbeda, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang ditandatangani oleh Pak Prof. Abdul Mukti pada tanggal 16 Juli 2025. Ya, tentunya tidak sama persis 100% Bapak Ibu. Ya, baik secara struktur, halaman, sistematika maupun substansi. Ya, kategori yang pertama yang paling kentara terlihat itu dalam keputusan nomor 032 zaman Pak Nadiem itu jumlah halamannya sangat tebal, ya, 2042 halaman. Ya, silakan cek Bapak Ibu, ya. Salinan keputusan nomor 032, ya, /H/KR, ya, itu jumlah halamannya tebal sekali, 2042 halaman. Yang secara spesifik kalau kita mau lihat tentang capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada CP 2024 itu berada pada halaman 105 sampai halaman 132. Ya, halaman 105 132. Mohon maaf di file yang saya kirimkan nomor 3 itu saya sudah
sesuaikan ya, karena terlalu banyak halamannya. Saya hanya mengambil salinan keputusan dan lampiran yang fokus pada capaian pembelajaran bahasa Indonesia, supaya lagi kita tidak diganggu dengan halaman lain, misalnya matematika, PPKN dan lainnya. Itu hanya fokus pada CP 2024 berdasarkan keputusan 032/H/KR 2024. Itu sudah disesuaikan halamannya. Kami langsung potong atau ada aplikasi I Love PDS ya, untuk meremove halaman itu tinggal ketik dari halaman berapa sampai halaman berapa kita akan hapus dan halaman apa saja yang akan kita gunakan. Ya, sedangkan pada keputusan yang terbaru CP ya, yang keluar pada zaman Menteri yang sekarang ini, itu berada pada halaman 88 sampai halaman 106 dengan jumlah halaman 1691 halaman. Ya, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di grup WA ya, grup WA yang dibuat pelatihan kemarin, kami sudah mengirimkan kayaknya ada 5 atau 6 file ya, 5 atau 6 file dari salinan PP nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan. Ini kalau kita sebagai warga negara yang taat aturannya dalam melakukan sebuah kegiatan, kita harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Sebelum CP, kita harus meninjau dulu Permendikbudrismen nomor 12 tahun 2025 tentang standar isi. Ya, itu acuan lahirnya CP, mengacu pada standar isi. Ya, itu ada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2025 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Ini payung hukum atau payung regulasi adanya CP 046/H/KR/2025. Mengapa menjadi payung? Ya, karena standar isi ini menjadi rujukan bagi pengembangan capaian pembelajaran. Dilihat dari kronologis waktu juga ya. Ini diundangkan pada tanggal 10 Juli 2025. Ini standar isi. Dan CP yang terbaru itu diundangkan 16 Juli 2025. Berarti lebih duluan lahir standar isi pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, lalu kemudian lahir capaian pembelajaran. Lalu standar isi harus juga standar isi jenjang pendidikan anak usia dini dasar dan menengah nomor 12 tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2025 itu juga mengacu pada standar, ya, mengacu pada salinannya peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan. Jadi kalau kita bikin piramida ya, semacam piramida, mungkin di atasnya adalah Undang-Undang Dasar 1945.
di mana ditegaskan bahwa ya pemerintah memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kemudian turun aturan di bawahnya, ya peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden pada saat itu Pak Jokowi nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan ini menjadi acuan turunan regulasi di bawahnya, peraturan di bawahnya, yaitu ya Permendikbudrismen. Jadi ada presiden berarti memiliki posisi lebih tinggi. Lalu kemudian peraturan menteri, ya itu setingkat di bawah presiden sebagai apa ya penjelasan dari peraturan tentang standar nasional pendidikan. Karena di standar nasional pendidikan sulit untuk mengakomodir semua penjelasan tentang standarisasi. Karena di standar nasional pendidikan selain pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menengah juga mengatur tentang pendidikan tinggi. Makanya dikerucutkan di peraturan menteri, ya Permendikbudrismen nomor 12 tahun 2025 tentang standarisasi. Lalu ada lagi petunjuk teknis di bawahnya, yaitu tadi keputusan kepala badan itu di bawahnya lagi menteri, ya kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang terbaru yaitu nomor 046 ya garing ya garing KR garing 2025. Jadi itu kronologisnya ya alur sesuai dengan peraturan yang kemudian menjadi pedoman, menjadi acuan bagi kita semua dalam memberikan layanan pendidikan menengah. Kalau kita guru SMA menyelenggarakan pendidikan ya dasar, kalau kita di pendidikan dasar, dan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kalau saudara-saudara kita yang mengajar pendidikan anak usia dini. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada file yang saya kirimkan itu nomor 5 ya, materi NGMP ini itu hasil dari bacaan terhadap peraturan-peraturan tadi, ya peraturan pemerintah, Permendikbud, kemudian keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, ya. Kemudian ada file yang lain itu ya, pembaruan CP Bahasa Indonesia, itu file PowerPoint. Sudah bergabung semua Bapak Ibu di grup pelatihan? Oh ya, siap. Ya, Ibu Ketua ITB menyampaikan bahwa jadinya sudah dikirimkan di grup MDP. Terima kasih Ibu Ketua. Jadi ada 3 versi materi ya. Sedangkan nomor 1, 2, dan 3 itu adalah regulasi atau peraturan perundang-undangan. Nomor 4, 5, 6 adalah materi yang kami himpun dari proses analisis dan proses berbantuan AI ya atau ChatGPT. Bapak Ibu mungkin dengan adanya kemajuan teknologi saat ini memang kita tidak diharapkan ya untuk memanfaatkan ya, apalagi akses internet di Kolaka itu sepertinya hampir rata ya, dari utara ke selatan, dari Ibolimenda Polo sampai ke Watu Bakar sepertinya akses internet cukup stabil. Jadi sewaktu-waktu kalau kita membutuhkan
referensi atau menyusun bahan ajar itu tidak sulit menurut saya. Jadi poin nomor 4 ini adalah hasil dari aplikasi Gamma. Aplikasi Gamma pernah Bapak Ibu coba? Ini sangat membantu. Iya, saya kirimkan ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau bikin PowerPoint ini tinggal ketik topiknya, muncul semua materinya di sini. Langsung PowerPoint. Tidak hanya materi ya, termasuk urusan-urusan keluarga, ya, urusan. Ada pernah saya ke SMA 1 Ngawi dulu, ada Pak Guru yang sekarang sudah jadi camat di Ngawi Utara seperti itu. Karena dia hobi memelihara ayam angkok, ya, dia mencari bagaimana cara mengembangbiakan ayam angkok yang baik. Muncul semua materinya. Ya, itu ada aplikasi Gamma ya. Silakan Bapak Ibu pelajari. Ya baik, ini yang kami mau jelaskan. Ini hasil dari analisis artificial intelligence tentang capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ini hasil dari ChatGPT. Ya. Sedangkan yang ini adalah hasil kereta tadi malam. Ya, mengacu pada 3 peraturan tadi, peraturan presiden tentang standar ya nasional pendidikan, kemudian Permendikbud nomor 12 tentang standarisasi, kemudian keputusan kepala badan ya asesmen standar kurikulum dan asesmen pendidikan nomor 032 dan 046 2025. Ya, penting kita mengetahui dasar aturannya agar apa yang kita lakukan tidak melenceng dari cita-cita luhur pendidikan, ya, yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini salinan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 4 2022, ya. Tentang perubahan atas peraturan pemerintah 257 tahun 2021. Jadi 2022 ini merupakan hasil perubahan dari ya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Ya, ada penyesuaian tentang standar nasional pendidikan. Di sini ada pendidikan anak usia ini, pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Ya. Ini ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, di mana pada pasal 40 ayat 2 huruf D dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat bahasa. Ya, wajib memuat bahasa. Lalu dijelaskan pada pasal yang sama, ayat ketiga disebutkan bahwa muatan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Di sini kita garis bawahi bahasa Indonesia itu memang diatur dalam peraturan pemerintah. Ini tidak main-main ya. Diatur berarti kehadiran bahasa Indonesia itu merupakan
hal yang sangat penting karena bahasa ini sebagai bahasa negara, ya, dan bahasa pemerintah, ya, yang secara resmi digunakan di dalam, ya, urusan pemerintahan. Kemudian pada huruf, ya, pasal 40 ayat 4 dinyatakan bahwa ini tentang mata pelajaran wajib. Nah, mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar menengah ada 3, yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Ya, ini di standar nasional pendidikan, Bapak Ibu. Kalau di pendidikan tinggi itu ada mata kuliah, ya, ada mata kuliah wajib kita, mata kuliah wajib nasional MKWN. Kalau di pendidikan dasar menengah ada 3, kami ada 4, Bapak Ibu. Ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia diatur sebagai mata pelajaran wajib. Jadi kita bukan mata pelajaran pilihan atau tambahan. Kita adalah mata pelajaran wajib, Bapak Ibu, bahasa Indonesia. Ini berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022. Lalu turun dari peraturan pemerintah ke peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah yang terbaru, yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2025. Pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa ruang lingkup materi pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dirumuskan berdasarkan antara SMA dan SMK. Satu kata pun tidak ada yang dihilangkan atau ditambahkan antara SMA dan SMK. Untuk mempersiapkan murid menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak khuluq karimah atau berakhlak mulia. Yang kedua, standar isi kurikulum atau pendidikan harus mampu menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau dalam kurikulum Merdeka kemarin ada profil belajar Pancasila, iman dan takwa, gotong royong, akhlak mulia, kreativitas, kreatif, mandiri. Bagaimana caranya kita mampu, ya, mencapai standar isi pendidikan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang mampu menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, pada capaian pembelajaran, pada tujuan pembelajaran, pada materi, pada media yang kita gunakan, ini mampu menanamkan nilai-nilai karakter tadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh, kalau materi menulis puisi misalnya, ya, bukan puisi-puisi yang bertentangan dengan etika yang kita ajarkan, tetapi puisi-puisi yang memiliki nilai-nilai yang relevan atau mendukung nilai-nilai dalam Pancasila. Belum pada mata pelajaran yang materi yang lain, materi menulis paragraf, atau mungkin dalam prosesnya, ya, mendorong kerjasama. Karena itu adalah nilai-nilai Pancasila. Kita menggunakan metode diskusi atau metode kerja kelompok,
yang mampu mendorong siswa memiliki nilai-nilai Pancasila, baik pada muatan materi maupun pada proses pembelajarannya. Nah, kalau teman tak kesulitan dalam mengerjakan ini, apakah kita ada misalnya materi yang bisa membantu teman tak, ya? Itu kan bagian dari proses, ya. Kita menanamkan nilai-nilai karakter agar siswa dapat memiliki pribadi suka tolong menolong atau kerjasama. Sama, ya, antara pendidikan menengah umum atau SMA dengan SMK untuk standar isi yang kedua. Dan yang ketiga adalah pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi murid agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada SMK ada tambahan siap masuk ke dunia kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut yang relevan dengan kejuruannya. Kalau dia mengambil kejuruan struktur bangunan, ya, berarti mungkin dia akan masuk kuliah pada fakultas teknik, bukan di FKIP misalnya, karena untuk menguatkan kompetensinya pada jenjang sebelumnya, dia akan masuk pada jenjang pendidikan yang relevan dengan pendidikan saat di SMK. Sedangkan SMA itu bebas dia mau masuk di bahasa, ya, di STEM, ya, sains, teknologi, ya, engineering, matematika atau ilmu-ilmu yang sosial humaniora bebas kalau SMA. Tapi kalau SMK memang kita arahkan. Makanya nanti meskipun CP untuk bahasa Indonesia SMA dan SMK itu sama di dalam keputusan Badan Standar Kurikulum dan Naskah Pendidikan sama, tetapi nanti dalam muatan atau materinya kita sesuaikan dengan standar isi ini. Bagaimana siswa SMK itu siap masuk ke dunia kerja dan lanjut pada pendidikan yang relevan dengan kejuruannya. Ini pada bahasa Indonesia perlu ada penyesuaian antara SMA dan SMK karena standar isinya berbeda, Bapak Ibu. Meskipun CP-nya sama, karena memang CP itu adalah keputusan dari pusat, tidak bisa digonta-ganti. Ya, iklan, ya. Jadi CP itu tidak bisa direvisi, ya. Direvisi kecuali ada lagi peraturan menteri atau peraturan Badan Asesmen Kurikulum dan Pendidikan. Kita sebagai guru, ya, ujung tombak dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bisa melakukan adaptasi terhadap, ya, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran sampai pada materi. Kalau dulu itu ada RPP, ya, di dalam KTSP. Itu bisa kita berkreasi di RT kita, Bapak Ibu. Tetapi tetap mengacu pada standar isi ini dan tetap mengacu pada capaian pembelajaran. Dulu RPP dalam kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Kalau sekarang, ya, tadi saya baru dengarkan juga dari Ibu Ketua, itu bukan lagi modul ajar di saat ini, tapi sudah menjadi RRP, rencana pembelajaran.
Ya, mungkin karena kesejahteraan guru sudah meningkat ya, ada sertifikasi, jadi mengambil terminologi yang gampang diingat, RT, oh, rupiah. Iya. Baik Bapak Ibu. Jadi ini landasan kita dalam merumuskan ya mata pelajaran bahasa Indonesia yang kita angku masing-masing. Nah ini ruang lingkup materi jenjang pendidikan menengah. Ada ruang lingkup PAUD, ada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ya sekali lagi mohon izin karena kita di pendidikan menengah, kita langsung ya pre-memori pada pendidikan menengah. Ruang lingkup materi, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah atas luar biasa, paket C atau bentuk lain yang sederajat. Ini dalam ya peraturan yang sama ya. Ini masih acuan kita ya pada standar isi. Ini belum pada ya peraturan badan ya yang nomor 46. Ruang lingkup materi pada jenjang pendidikan menengah ya. Untuk SMA, termasuk SMK di sini sama saja, saya lihat, ya ruang lingkupnya. A 4 bahasa, kemudian bahasa Indonesia. Ini ruang lingkupnya Bapak Ibu. SMA dan SMK sama. Ruang lingkup materi ya, yaitu strategi berbahasa. Ya, ada 4 ya. Keteraturan berbahasa. Menyimak. Kepada seluruh siswa yang diberitahukan bahwa waktu sholat sebelum telah tiba. Namun untuk segera menuju sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa yang diberitahukan bahwa waktu sholat sebelum telah tiba. Namun untuk segera menuju sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Biasa kekompakan ya, MGP Bahasa Indonesia SMA dan SMK. Wadah silaturahmi yang sangat produktif karena tidak hanya bertemu tetapi kita berdiskusi terkait dengan pengembangan kompetensi ya, karena ini juga amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang guru dan dosen, bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Dengan ini itu juga kita ya mengimplementasikan undang-undang tentang guru dan dosen harus memiliki kompetensi, dan kompetensi bisa didapat melalui pelatihan, seminar, workshop seperti ini. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mengacu pada ruang lingkup materi ya SMA SMK berdasarkan standar isi pendidikan yang diatur oleh Pak Prof. Abdul Mukti sebagai menteri kita, bahwa bahasa Indonesia itu ruang lingkup materinya itu ada 9 Bapak Ibu. Ada 9 ruang lingkup materi. Yang pertama adalah strategi berbahasa, mencakup menyimak, membaca dan memirsa, berbicara, menulis dan mempresentasikan secara santun untuk menghormati orang lain dan atau menghindari konflik. Ya karena ini rawan ini konflik. Dan sampai kayak demo kemarin ya, banyak sekali konflik. Makanya kita sebagai guru SMA yang potensial ikut demo anak-anak SMA ya, apalagi SMK, kita ajarkan mereka untuk mengkritik secara santun melalui pembelajaran yang kita bawakan. Ini ada dalam standar isi.
berdasarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2025. Bagaimana kita mengajarkan anak supaya hormat, santun melalui bahasa yang mereka gunakan? Ya, untuk menghormati orang lain dan atau menghindari konflik dalam teks kompleks sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat dan pada peringkat media. Kemudian bentuk, ciri, akurasi informasi dan bias informasi dalam teks non-fiksi, kompleks yang netral, ramah gender, ya, dan atau ramah keberagaman. Ini standar isi bahasa Indonesia ya Bapak Ibu yang diatur dalam Permendikbud nomor 12 2025. Kemudian muatan materi berikutnya adalah bentuk, ciri, dan elemen estetika dalam teks fiksi kompleks yang netral, ramah gender, ya, dan atau ramah keberagaman. Ya. Jadi tadi ada teks non fiksi, ini teks fiksi. Nomor 2 non fiksi dan nomor 3 fiksi. Fiksi itu berarti ya novel, cerpen, puisi, seperti itu. Yang keempat, muatan berikutnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia yang membentuk teks kompleks. Kaidah bahasa Indonesia. Ya, setidaknya kita ajarkan bagaimana menulis wacana. Ya, karena ini teks kompleks ya. Memperhatikan huruf kapital, tanda baca, diksi, atau pilihan kata dan seterusnya. Ini dalam materi bahasa Indonesia pada pendidikan menengah. Kemudian, ya, bagaimana kita mau istirahat? Selesaikan dulu ya, lalu kita istirahat. Iya. Iya, siap. Kemudian kosakata bahasa Indonesia yang erat kaitannya dengan konteks satuan pendidikan masyarakat atau bangsa. Jadi kosakata bahasa Indonesia ini berkaitan dengan pilihan-pilihan kata ya, seperti yang disebutkan tadi, yang relevan dengan konteks satuan pendidikan. Jadi memang saat ini kurikulum kita mengakomodir keunikan karakteristik satuan pendidikan, daerah atau bangsa. Jadi level di satuan pendidikan, level daerah maupun level nusantara atau negara bangsa. Kita menggunakan kosakata yang erat kaitannya dengan tadi. Kalau umpama mungkin yang erat kaitannya dengan sini kan aktivitas pertambangan ya. Bagaimana kalau siswa itu di dalam materi-materi kosakata mereka diperkenalkan dengan kosakata-kosakata pertambangan, produksi, nikel, reboisasi penghijauan dan lain-lain, relevan dengan konteks atau pendidikan atau daerah. Atau ada budaya apa di sini? Molulo, tradisi, mosehe dan sebagainya. Itu dimasukkan karena ini ya kosakata bahasa Indonesia yang erat kaitannya dengan konteks satuan pendidikan. Kosakata bahasa Indonesia ya. Karena banyak juga kosakata dari bahasa daerah di Sulawesi yang sudah memang diadopsi ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Karena bisa jadi kita tidak tahu ternyata ada kosakata bahasa Indonesia ternyata asalnya dari Kolaka.
Pernah lihat KBBI yang terbaru? Kita kenalkan gitu yang kosakata baru. Daeng misalnya, Daeng itu kan sudah diadopsi ke bahasa Indonesia dari bahasa Bugis misalnya. Ada lagi yang lain? Iya. Belum itu. Iya. Belum. Bisa dicek itu KBBI online Bapak Ibu. Jarang dipakai itu. Masukkan kosakata lalu kemudian enter. Yang banyak. Kalau muncul berarti itu sudah diadopsi menjadi lema baru atau kosakata baru bahasa Indonesia. Itu tugasnya Badan Bahasa yang ada di Jalan Rawamangun, sampingnya UNJ. Itu ada Badan Bahasa di situ. Dan tiap provinsi juga ada Badan Bahasa. Biasanya Badan Bahasa provinsi yang mengusulkan ke pusat untuk dijadikan sebagai kosakata baru bahasa Indonesia. Provinsi itu juga mereka menunggu dengan terbuka masukan dari masyarakat, termasuk Bapak Ibu guru mau mengusulkan kosakata ini sebagai bahasa Indonesia, silakan diusulkan. Misalnya Pak Made Sudikar, ya, punya kosakata yang sudah populer di Kolaka sini, lalu punya akses ke Badan Bahasa Provinsi di Kendari. Di Kendari mereka melakukan penelitian dulu. Lalu setelah datanya ditemukan bahwa ini perlu dimasukkan sebagai KBBI, maka kantor bahasa provinsi akan mengirim ke pusat. Jadi semuanya ada prosedurnya. Ya, untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia ya. Dan kita baru juga memperkenalkan kosakata ini kepada murid-murid kita. Seperti itu apa namanya? Tradisi menyambut berbuka puasa pada sore hari. Ini kosakata dari bahasa Sunda. Namanya ngabuburit. Iya, ngabuburit itu adalah kosakata bahasa Sunda yang sudah diresmikan sebagai bahasa kosakata bahasa Indonesia. Karena kalau orang ditanya lagi ngapain, ini lagi duduk-duduk di sore hari menunggu waktu berbuka puasa. Berapa kata itu banyak sekali. Tapi kalau misalnya dijawab lagi ngapain, lagi ngabuburit. Oh, berarti lagi menunggu waktu berbuka puasa. Jadi itu memudahkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya kosakata baru Bapak Ibu, yang itu menjadi misalnya keunikan juga di Kolaka, silahkan diusulkan sebagai kosakata baru dan ini kita ajarkan kepada siswa kita. Oke, kita lanjut. Muatan berikutnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah struktur sastra dalam teks sastra kompleks. Struktur sastra ini mungkin nilai-nilai intrinsik ya, sepertinya ada tokoh, ada alur, ya, latar. Mungkin materinya kita akan kreasikan sendiri. Kalau Bapak Ibu ada waktu bikin materi, gunakan ChatGPT, masukkan muatan materi ini jadi sebuah buku. Oke, yang ketujuh, penanda kebahasaan dalam berbagai jenis teks kompleks. Penanda kebahasaan. Kemudian aspek nonverbal dalam teks kompleks. Dan terakhir adalah struktur dan kohesi teks kompleks dalam wujud tulisan, tulis, visual, dan multimodal yang disajikan melalui media cetak, elektronik, dan atau digital. Ini memanfaatkan ya media digital atau media sosial dari siswa-siswa kita. Mereka akan membuat teks yang kompleks dengan memperhatikan kohesi dan koherensi misalnya.
lalu mereka publikasi di medianya mereka masing-masing. Ya, media cetak, elektronik atau digital. Ya, ini masih standar isi yang tadi. Nah, ini sekarang turunannya CP pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini berdasarkan pada keputusan tadi 046/H/KI 2025. Tadi kami sudah jelaskan kalau keputusan 2024 itu nomornya 032/H/KI 2024 yang ditandatangani oleh Bapak atau Mas Menteri ya. Iya, ini gara-gara Chromebook ya, jadi berkasus, mudah-mudahan ya bebas dari tersangka. Karena awalnya diperiksa sebagai saksi, setelah saksi kemungkinan jadi tersangka. Kalau sudah tersangka, maka terdakwa atau terpidana. Jadi Bapak Ibu kalau ada besar-besar ya, Bapak Ibu dipanggil oleh polisi atau oleh jaksa, oleh KPK misalnya sebagai saksi, itu hati-hati. Iya, karena bermula dari saksi bisa naik status Bapak Ibu. Tapi naik statusnya bukan kepelaminan. Naik status jadi tersangka, terdakwa dan terpidana. Kalau terpidana berarti sudah putus vonis. Apakah vonisnya ringan, sedang atau berat? Kalau berat ya sampai hukuman mati yang terberat. Ya, ini rasionalnya silakan Bapak Ibu bisa akses langsung kepada peraturannya, tujuannya, lalu karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini sudah diatur di dalam keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, bahwa karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia itu ya dijelaskan pada elemen dan deskripsi elemen. Ya, elemennya mengacu pada 4 keterampilan berbahasa, baik itu lisan maupun tulisan, baik itu ya keterampilan berbahasa reseptif maupun produktif. Ya, kalau reseptif itu dia menerima. Ya, biasa kalau dapat undangan itu resepsi pernikahan, berarti menerima amplop. Ya, karena resepsi ya. Resepsi itu dari kata sifatnya reseptif. Kata bendanya resepsi. Berarti menerima. Apa yang menerima dalam konteks keterampilan berbahasa? Ada 2. Menyimak atau mendengar dan juga membaca. Menyimak dalam konteks bahasa lisan, sedangkan membaca dalam konteks bahasa tulisan. Ini elemennya di dalam capaian pembelajaran. Ada deskripsinya Bapak Ibu. Deskripsi untuk elemen ya, keterampilan atau elemen menyimak, kemampuan murid dalam menerima, memahami informasi yang didengar, dan menyiapkan tanggapan secara relevan untuk memberikan apresiasi kepada mitra tutur. Jadi di sini tidak hanya menyimak, tetapi harus mampu memberikan apresiasi kepada mitra tutur. Kalau hanya menyimak saja, jangan sampai dia tertidur di belakang, tidak memberikan respon. Orang bisa ditahu kemampuan menyimaknya ketika mampu memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh mitra tutur. Di sini bagus ya pilihan katanya di keputusan ini nomor 46, mitra tutur. Kalau dulu lawan tutur ya. Ya, lawan tutur itu berkonotasi negatif, sedangkan mitra tutur konotasinya positif. Berarti ada peningkatan dalam penyusunan ya peraturan ini.
Oke, proses yang terjadi dalam menyimak mencakup kegiatan seperti mendengarkan, mengidentifikasi, memahami, ya, menginterpretasi tuturan bahasa, memaknai dan atau menyiapkan tanggapan terhadap tertutur. Jadi di dalam konteks pembelajaran kita, kalau menyimak apa biasanya? Misalnya menyimak teks berita dan mengidentifikasi pokok-pokok isi berita. Setelah mereka menyimak, mereka harus menyiapkan persiapan tanggapan. Mereka perlu mencatat poin-poin yang disampaikan, baik itu melalui media atau melalui modeling. Ada siswa yang tampil ke depan yang kita lihat memiliki bakat membaca berita sebagai, ya, pembawa berita. Tampil dia ke depan, lalu yang lain akan menyimak. Jadi keterampilan berbahasa ini dalam konteks pembelajaran, dia tidak berdiri sendiri-sendiri, saling melengkapi antara 4 keterampilan berbahasa. Karena siswa ketika mereka menyimak dan ada instruksi untuk mengidentifikasi atau menemukan pokok-pokok isi berita, ya, maka mereka akan mendengarkan dengan teliti, mencatat poin-poin dan siap berbicara ketika diminta memberikan tanggapan. Jadi elemen menyimak, elemen membaca, elemen berbicara, dan elemen menulis itu akan aktif. Ketika mereka menulis poin-poin atau pokok-pokok isi berita yang dibacakan atau melalui media, ya, melalui media LCD kita tayangkan sebuah berita. Ketika mereka menggerakkan tangan di atas kertas, maka elemen menulis juga hadir di dalam proses pembelajaran itu. Lalu membaca dan memirsa. Komponen-komponen, ya. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menyimak diantaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa, tata bahasa, makna, dan metakognisi. Ya. Membaca merupakan kemampuan murid untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi. Memirsa merupakan kemampuan untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi, ya, sajian visual atau audio visual sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi murid. Jadi kalau memirsa dengan membaca itu berbeda. Kalau membaca itu fokus pada teks, sedangkan memirsa itu fokus pada sajian visual atau audio visual. Misalnya kita tadi tampilkan cuplikan podcast, ya, podcastnya Deddy Corbuzier. Lalu mereka akan menyimak dan mempelajari diksi-diksi yang mungkin bergantung materinya, ya. Dia ada lagi misalnya mengidentifikasi kosakata siswa akan pemirsa, ya. Biasanya pemirsa itu, ya, pembawa berita, ya, ketika lagi live streaming atau lagi membawakan berita. Pemirsa itu bahasa umumnya mungkin menonton, ya, pemirsa. Oke, lanjut berbicara dan mempresentasikan.
Ini ada di sini semua. Berbicara merupakan kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan dan tanggapan secara pasti, akurat, ya. Bertanggung jawab dan atau menyampaikan perasaan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif melalui beragam media, visual, digital, audio, dan audiovisual. Jadi kalau mempresentasikan itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan berbicara. Kalau mempresentasikan di sini menggunakan media atau beragam media. Kalau presentasi seperti ini saya menggunakan media visual. Jadi kita bisa istirahat di sini. Iya. Dan menulis, ya, kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat, bertanggung jawab, dan sesuai konteks. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menulis diantaranya menerapkan penggunaan ejaan seperti yang tadi ya, kata, kalimat, dan paragraf, struktur bahasa, tata bahasa, makna, dan metodologi dalam beragam tipe teks. Ya, jadi ini elemen dan deskripsi elemen dalam ya keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang menjadi acuan kita dalam ya merumuskan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini capaian pembelajarannya. Ya, elemen tetap hadir ya pada capaian pembelajaran. Di sini disebut sebagai kemampuan ya, atau mungkin istilahnya kompetensi atau kemampuan menyimak, membaca dan memirsa, menulis, ya, dan berbicara atau mempresentasikan. Ini ada perbedaan ya antara fase E dan fase F. Fase E untuk kelas 10, sedangkan fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Ada yang berbeda di sini ya. Pada minimal ini disebutkan kemampuan fase E 5.1. 5.1 ini maksudnya 5 itu mengacu pada fase E ya. 1 itu adalah menyimak. Yang ini ya. 5 ini acuannya pada fase E, sedangkan 6 ini mengacu pada fase F. Kelas 11 dan 12. Ya, pada CP untuk kelas 10 ya, 5.1 ya, dan CP fase F 11 dan 12. Apakah Bapak Ibu menemukan ada perbedaan di sini? Coba kita bolkan ya. Pada fase F ada mengevaluasi gagasan, ada juga perasaan. Sedangkan pada fase E itu tidak ada perasaan di sini, tidak bermain perasaan. Mungkin masih ya pradewasa ya atau bagaimana? Ya, fase F ada mengevaluasi perasaan pada kemampuan menyimak. Di fase E itu tidak ada pada kelas 10. Arahan
ya, pandangan, arahan dan atau pesan dari teks aural, ya. Sedangkan pada fase F kelas 10 dan kelas 11 dan 12, pesan dari teks non sastra, ya, pada menyimak. Ini harus menjadi rujukan kita dalam menyusun, ya, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran sampai kepada materi dan rencana pembelajaran atau RP. Ya, kalau kita lihat ya, mengevaluasi gagasan, pandangan, arahan dan atau pesan dari teks non sastra berbentuk teks aural. Sama ya, teks non sastra sama, teks yang dibacakan dan atau didengarkan, dan mengapresiasi. Iya, yang membedakan di sini mengevaluasi ya, dan mengapresiasi. Oke. Kita temukan ya perbedaan antara fase E dan fase F. Tokoh-tokoh, iya, amanah, latar, alur, ya, ekstrinsik, nilai-nilai ya, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai budaya. Sedangkan di fase F itu mereka sudah mengapresiasi. Ya, ini yang membedakan pada fase E dan fase F. Oke ya. Kata kuncinya ini. Di situ ada perasaan pada kelas 12 dan 11 dan mereka sudah pada tahap mengapresiasi teks sastra. Sedangkan fase E kelas 10 mereka hanya sebatas mengevaluasi unsur intrinsik dan ekstrinsik pada teks sastra berbentuk teks aural. Ya. Oke Bapak Ibu, karena waktu ini sudah menunjukkan dan sepertinya Ibu Ketua punya agenda. Ke depan kita akan misalnya menyusun RT misalnya ya, rencana pembelajaran mengacu pada CP, itu nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, atau menyusun bahan ajar mengacu pada capaian pembelajaran. Ya mohon maaf Bapak Ibu karena waktu yang membatasi, kami berlama-lama, tapi masih ada agenda yang berikutnya. Silakan materinya dibaca-baca Bapak Ibu, regulasi sampai materi ya. Tadi tiga versi ChatGPT, versi Gamma dan versi bacaan-bacaan atau cuitan-cuitan kami. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan ilmunya yang luar biasa kepada kami semua, guru-guru SMA dan SMK. Semoga pemaparan tadi, walaupun mungkin itu kita masih masih kurang ya, tetapi bisa memberikan gambaran terhadap capaian pembelajaran yang nantinya kita sama-sama, tentu saja dari pembahasan tadi sudah kita bisa menarik kesimpulan atau bisa mendapatkan gambaran supaya kita jangan berbeda-beda menafsirkan atau memaknakan tentang elemen-elemen tadi kemudian diturunkan ke CP yang tentunya
akan kita turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk menyusun bahan ajar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian insya Allah kedepannya untuk pertemuan kita akan sudah masuk di menyusun bacaan ajar. Jadi mungkin nanti ini bisa disinggung sedikit ya. Kalau sedapat mungkin kita sepakat akan lebih pagi. Jadi mungkin nanti bisa, karena itu menyusun bahan ajar itu lumayan lama ya, mirip-mirip ke coaching klinik, sehingga mungkin bisa lebih pagi dan bisa sampai sore hari gitu ya Bapak Ibu. Jadi betul-betul nanti kita rencanakan, jadi makin kesini nanti kita makin baik lagi, makin kesini makin baik lagi. Jadi ini merupakan kedua mungkin pertemuan kita yang memasuki materi yang sudah membahas tentang tugas utama kita sebagai guru bahasa Indonesia. Itu mungkin kemudian nanti di bahan ajar itu kita akan dipandu untuk sampai selesai penyusunan bahan ajar yang berhubungan dengan CP tentu saja yang sudah dalam menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi nanti mungkin bisa kesamaran dengan kita didampingi dengan narasumber yang lain yang mengkhususkan tentang coaching klinik tentang penyusunan bahan ajar. Jadi nanti kedepannya insya Allah ini harapan kita ada produk yang kita hasilkan. Jadi nanti kita akan bagi kelompok yang kelompok teman yang akan menyusun bahan ajar kelas 10, kemudian kelas 11, kelas 12 dan bahasa Indonesia tingkat lanjut, sehingga semua bahan ajar kita seragam ya untuk Kabupaten Pelaka. Jadi nanti itu disimpan di file. Jadi umpamanya tahun ajaran baru dulunya kita mengajar kelas 12 langsung kelas 10 is okay ya, karena bahan ajarnya sudah siap. Nanti kalau mau direvisi disesuaikan dengan keadaan atau lingkungan satuan Bapak Ibu, satuan pendidikan Bapak Ibu, itu bisa direvisi, tapi intinya itu sama. Jadi pemahaman kita semua sama. Ya, itu yang menjadi tujuan kita. Jadi nanti ada produk yang akan kita hasilkan yang bisa di-share di-upload di Mepa Guru, aplikasi Mepa Guru. Jadi siapapun yang akan mau adopsi atau mengambil atau membutuhkan perangkat pembelajaran tersebut, itu bisa sisa ambil di situ, sisa di-download. Itu ya Bapak Ibu. Oke, itu mungkin sekali lagi terima kasih Pak. Saya mewakili teman-teman semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah ya Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa foto bersama. Tolong